Halo bro. Halo bro. Selamat datang di Survival Talk Madam Jang TV. Thank you. Salam bertahan hidup. Salam tahan hidup. Nikmat hidup, ya sebetulnya kan sederhana ya. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan menjadi yang memang your desire untuk kamu jalankan. Ya itu udah nikmat tuh. Jalan kaki lintas Spain 700 km jalan kaki. Nah, kayak orang nggak punya kerjaan gitu loh bro. Dan you doing it, you enjoy it, dan bagi kamu itu nikmat. Nikmat sekali. Oh my god. Apresiasi dulu dong. 700 kilo my man. Jadi jalannya ini yang dilakukan oleh my bro ini itu namanya Camino de Santiago. Camino de Santiago. Apa yang kamu temukan? Apa yang beda sebelum walk dan pada waktu walk? Siapa Peter itu? Ya, aku tuh menemukan bahwa aku ini lebih suka ternyata dengan kesendirian itu. Justru itu nggak masalah sama sekali. Justru yang masalah itu adalah karena kita melewati, kalau di sini mungkin sebutannya tiga daerah yang berbeda. Jadi dataran rendah, tengah-tengah dataran tinggi, akhirnya dataran rendah lagi. Nah, tiga daerah ini tuh punya weather yang berbeda gitu loh. Jadi di awal kita hanya cukup dengan jaket tipis. Di tengah kita harus pakai jaket tebal, dan di yang belakang ini, dataran rendah ini justru jas hujan. Apa nikmat hidup itu? Yuk kita akan bahas kali ini di episode kali ini. Tetapi sebelum kita bahas, seperti biasa, please support Papa Chang dengan subscribe supaya YouTube channel ini tetap bisa eksis dan grow. Oke, subscribe, loncengnya dibunyiin. Kali ini kita akan mengundang sahabat saya yang akan berbicara tentang nikmat hidup. Pertanyaannya, apakah nikmat hidup Anda dengan nikmat hidup teman saya sama? Ikutin Survival Talk kali ini. Hari ini hujan. Hujan terus. Padahal panas-panasnya sekarang harus. Iya. Cuaca di sana nggak bisa di apa namanya? Dan kamu bisa enjoy, dan ketika kamu jalan kamu nggak merasa lagi ada lagi terbesit give up. Ada. Cuma waktu kepanasan bukan. You still enjoy. Bukan. Waktu hujan. Nah gini, karena kita kan ngejar tanggal, ngejar waktu, dan tengah-tengah tuh aku harus ketemu dengan Herlina di kota Lyon tanggal sekian. Jadi ada satu section. You have to finish exactly that date ya, yeah, untuk ketemu dengan Herlina ya. Iya. Nah jadi ada satu section yang memang aku nyewa sepeda. Itu di sana memang fasilitasnya ada. Dari kota Burgos kita bisa sewa sepeda 3 hari, bayar 100 euro, finish kembalikan di Lyon. 1.700.000 kalau dengan rate sekarang ya, kurang lebih lah. Nah, aku pikir dengan sepeda ini aku bisa. Karena kamu harus ketemu dengan istri di situ ya. Bisa nempuh jarak yang lebih panjang dan segalanya lebih enak, lebih nikmat lah gitu. Tapi ternyata naik sepeda itu ide buruk. Bayanganku when you talk about naik sepeda, oh it's gonna make your life easier. Iya.
ide buruk. Why? Satu, sepeda yang disewa ini kan sepeda apa namanya? Brompton. Bukan, enggak, sepeda gunung. Kalau kita Sepeda kan gunung. kita kan mengenal konturnya gunung Oke, gitu kan. oke. Nah, tapi ini bukan sepeda yang apa sih namanya? Yang Sepeda proper lah ya mungkin ya. Yang namanya proper, rental itu mungkin. proper, sepeda rental, bukan sepeda yang top gitu loh. Ya. Itu sepeda berat, ditambah backpackku digandol di belakang itu juga tambah berat. Malah kalau lagi pas tanjakannya naik itu, banku bisa naik begini. Jatuh. Jengkang karena beban Jatuh, di sempat belakang. jatuh? Heeh. Oh my nggak God. sampai jatuh sih, cuma jengkang gitu. Nah, Dan nggak pernah kepikirkan itu. nggak kepikirkan itu. Kedua, 3 days itu tuh ternyata hujan terus. Hari pertama udah hujan, ya hujannya nggak terlalu lebat, oke lah. Pakai dalam itu pakai long john, pakai jaket, Hujan itu ya hujan, Heeh. bukan cuma hujan angin berarti ya. nggak hujan. Hari pertama hujannya masih hujan biasa normal gitu. Gerimis, Ya, rintik-rintik. hari gitu kedua itu yang stop, yang akhirnya aku hari kedua nggak finish loh. Harusnya jalan, kalau nggak salah harus jalan 55 kilo, 30 udah stop. Karena udah nggak mungkin lagi, hujannya tuh bener-bener ngantem muka, nggak bisa lihat jalan. Karena enggak persiapan ya, harusnya kamu persiapan pakai Google yang gitu. Oh, itu ya. Ada capeknya juga ternyata lebih capek naik sepeda daripada jalan kaki. Naik sepeda itu kalau nggak biasa itu ya, bayangin ya. Kalau saya nggak bisa naik sepeda 1 jam aja pantatnya bisa apa mati rasa mungkin loh. Iya, iya. Oh, dari sini udah prepare. Jadi udah bawa celana sepeda yang bagus. Celana yang ada kayak Yang extra sport udah bawa. paddingnya ya. Udah bawa. Kemudian ya itu. Kalau kita jalan, kita hanya memindahkan beban badan sendiri dan backpack. Tapi naik sepeda ini memindahkan beban sepeda itu juga akan nambah lagi beratnya sepeda itu. Double. Makan, jadi apa ya, breakfast makan full nih loh. Full itu makan dengan daging, telur dan kentang gitu. Cukup 2 jam. Habis dalam 2 jam. Berhenti break, minum, makan pisang cuma 15 menit. Fit banget, 5 menit. Dan dia bilang this is nikmat my friend. Memang nikmat, Masih itu nikmat. manusia itu Masih bermacam-macam. nikmat. Nikmatmu apa di komen ya. Masih nikmat. Oke, fast forward. Pasti motivasinya beda dong. Wah, mau ketemu istri, bener nggak? Ada nambah booster nggak? Semangat nggak? Nah itu juga yang salah satu apa ya yang aku nggak sangka-sangka. Perjalanan itu aku bisa merasakan lagi. Aku kangen bojoku. Selama ini nggak kangen ya? Nggak Di pernah. sini nggak kangen, di sini ya tiap hari ketemu ya. Kadang-kadang mangkel kan, ya pasti lah. Pasti kita namanya apa? Ya suami istri hidup serumah pasti kan kadang ada mangkelnya dong. Itu tuh aku bisa merasakan kayak orang pacaran dulu. Ih, aku kangen lagi. Itu kangen atau halusinasi? Ini dia nggak tahu loh. Elina nggak tahu loh. Kalau aku waktu itu kangen dia nggak tahu. Tolong sampaikan. Elina, pernah nggak Peter Wang bilang I miss you, aku kangen sama kamu? Ini baru nyata loh. Hah? Bener-bener kangen. Iya. Kangen yang kayak bagaimana? Pernah kayak waktu pacaran inget-inget lagi kangennya? Iya. Jadi kangen kayak gitu. Itu bener kangen atau halusinasi sih? Enggak Itu beneran. karena kamu sendirian dalam waktu 2 minggu dan mendadak ingin butuh teman begitu? Or just this is realize bahwa oh iya I need my better half. Enggak. Aku justru menikmati kesendirian itu. Tapi kangen
kangen Bojo ini beneran kangen Bojo. Oh, aku bakal ketemu. Jadi itu motivasi kan? Ya, motivasi juga. Terus pertama kali, dia kamu jemput atau langsung ketemu di Dia turun di penginapan? Madrid, terus naik kereta ke Lyon. Aku turun. Oh, sehari sebelumnya aku udah nyampe Lyon, jadi udah sewa Airbnb apa segala macam, jemput di stasiun. Oke. Nah, stasiun ini tadinya iseng gitu, iseng aku ngumpet dulu mau tak surprise gitu. Ternyata dia turun dari kereta itu udah kelihatan aku. Tapi kamu nggak kelihatan dia? Kelihatan. Lalu diem aja, duduk ngumpet gitu, ternyata dia ngeliat. So, pertama kali melihat dia apa perasaanmu? Ya happy, seneng ketemu. Terus pertama kali, gimana rasanya? Hah? Masa mesti kita contohin di sini? Oh no, I mean rasa contoh dong, rasanya lebih daripada yang atau rasa yang pernah hilang kembali lagi. Seneng, ya ketemu lagi. Jadi Herlina ini nyusul kamu di tengah permainan ya, di tengah perjalanan ya, Ya. minggu kedua ya. Dan aku waktu itu kan kita telepon-teleponan itu memang Herlina besok mau datang ya. Iya, rasanya itu belum datang dia. Iya. Belum datang dia. Oh, belum itu datang. masih di kota lain. Belum datang. Kamu masih bilang Herlina akan datang. Kemudian apa yang membedakan jalan berdua itu? Jalan dua kan ya nggak bisa bergandeng tangan kan, bener-bener. Ya. Gini loh maksudku. Jalan sendirian ini dengan semua problemnya cukup berat, tapi jalan berdua ada senengnya. Tapi ada problemnya lagi juga kan, karena kan belum tentu yang satu pace sudah latihan 2 minggu, Iya. yang satu just begin. Ada. Nah, ini lucu. Jadi kita tuh sebetulnya 3 hari pertama itu pasti adjustment dari badan kita sendiri. Setelah 3 hari lewat, udah terbiasa, jalan itu udah. Tapi maksud saya normal. Bener kan ya? Kamu Iya. kan sudah cun ini Iya. masih tahap orientasi. Ya. Nah, Herlina hari pertama juga gitu, wah capek udah. Ngomel nggak dia? Loyo, belum ngomel. Oke. Belum ngomel. Hari kedua itu yang mulai ngomel. Aduh, capek, nggak kuat, berhenti istirahat gitu. Ya nggak apa-apa, kita kan pokoknya anytime kita mau berhenti ya istirahat, cari tempat yang enak gitu. Siang-siang waktu itu hari kedua sebelum jam 12 udah berhenti kedua kali, udah capek dia. Ya udah cari yang iup di situ, berhenti agak lama itu, setengah jam gitu, jalan lagi. Ya dengan mulai loyo gitu kan. Ternyata 200 meter di depan itu ada kafe. Ya udah berhenti lagi. Kita beli kopi, orange juice. Herlina masuk ke dalam, si yang punya kafe itu tuh dia lagi masak kayak apa ya? Kalau di sini mungkin sebutannya semur sapi gitu. Mau beli? Aku bilang, aku kan nggak makan sapi. Oh, ya, tetap kamu mau ya beli yo. Kita bertiga sama saudaraku satu lagi. Oh, Herlina datang sama Saudaraku. saudaramu. Oke, walk-nya itu jadi 3 Ya. orang. Jadi dia beli 1 piring gitu, semur itu, makan udah. Kamu makan apa? Waktu Aku itu? cuma makan sandwich waktu itu. Oke. Habis makan sapi, bule pun dilewatin sama Herlina, dibalap. Aku nggak ngejer. Kita sama saudaraku dari belakang cuma gendeng. Gendeng. Sudah lupa kalau di belakang ada suaminya ya? Iya, copot. Sehari itu, wih, bukan main. Penasaran nih. Iya, itu sapi memang bahan bakar yang bagus. Di kota apa ini? Aku lupa, itu desa sih itu, di desa. Nanti ditampilkan ini, makanan apa? Di khas daerah itu mungkin. Ya kayak semur gitu. Wah, ini motivasi nih. I'm a food hunter. Aku rasanya ada sih fotonya. Oke. Jadi
Sejak makan itu dia jadi kuat terus sampai finish. Ya enggak, jadi akhirnya kita tahu kalau memang kualitas makanan itu juga mempengaruhi dari ini. Karena kayak begini loh, bagi saya ini kan endurance ya. Jadi yang namanya endurance itu satu berbicara tentang fisik dan yang kedua adalah mental stage. Oke. Pertanyaannya, lebih berat mana? Fisik atau mentalnya? Kapan artinya kamu sudah bisa menguasai fisikmu dan kapan sudah bisa menaklukkan mentalmu? Mental itu kan buat orang, tiap orang beda-beda. Aku sih mental nggak, ya udah sekali, udah selesai, lewat. Habis itu nggak ada masalah sama sekali, cuma bosen. Bosen itu waktu aku masih jalan sendiri ya. Aku sambil jalan sendiri tuh sambil nyanyi ini kok, Didi Kempot. Apa? Didi Kempot. Nyanyi lagu Didi Kempot. Teriak-teriak jalanan sendirian gitu. Lagu apa? Lagu Layang Kangen. Ya baca, coba. Ya dicoba ya, biar tahu semangatnya, dapat semangat. Ayo. Sambil kan kita selalu bawa tongkat aku. Dua lah. Layangmu sambil bawa, dia tongkat ini kayak mic-nya gitu. Layangmu tak tompong Gitu. Sambil nyanyi gitu. Like that? Iya. This is called diversion mungkin ya. Iya, di tengah bukan padang gurun, di tengah padang rumput, nggak ada orang siapa-siapa, seneng ya. Bisa nyanyi gitu seneng. At the end of the story, ketika finish, apa pikiran pertama kali? Wis wapok ojo lagi atau kangen? Waktu finish, mau lagi. Tapi jadi gini, untuk jalan itu kan kita tuh dapat sertifikat gitu lah. Sertifikat kalau kita sudah menjalani Camino de Santiago. Padahal kan nih bohong atau enggak bohong kan ya enggak tahu kan. Sepanjang jalan kita tuh bawa ini sebutannya tuh paspor. Oh ada stamp. checkpointnya. Nah, ya. di jalan di stamp gitu. Oke. Untuk mendapatkan sertifikat itu kamu harus jalan at least 100 kilo terakhir. Nah, di 100 kilo terakhir ini tuh yang kita udah rasanya tuh eman. Aduh, udah mau selesai nih. Kok jangan dijalani dulu lah, kita olor gitu. Jangan sampai cepet selesai, cepet habis gitu. Apa yang paling kamu miss tentang Camino de Walk? Buat aku sih sorry, bukan Camino de Walk, Camino de Santiago. Sorry. Buat aku sih ya itu sendirian itu. Nah, kesendirian itu sebetulnya bukan benar-benar sendiri ya buat aku ya. Tapi aku bersama diriku gitu loh. Jadi kayak ada dua karakter di situ. Pikiranku dan my soul gitu. Jadi ada kayak yang film-film itu ya, yang satu baju merah, yang satu baju hitam, yang satu memberi semangat, yang satu mematikan kamu. Satu gitu ada kan. tanduknya gitu. Nah, jadi aku merasa berdua di situ. Oke. Itu satu yang aku miss itu, paling miss itu yang aku tidak bisa merasakan. Sebenarnya kan juga bisa kita rasakan itu kalau kita dalam air lagi nyelam tuh. Yes. Tapi aku nggak bisa merasakan itu. Justru waktu itu bisa. Kemudian ya pasti miss alamnya ya. Pemandangan sana tuh. Ya karena kamu juga senang foto ya, foto ini Ya. lihatnya bagus-bagus ya. Pemandangan itu bagus banget. Ya itu aja sih. Oke. Anakmu, Vanessa, kepingin ikut atau jangan pernah coba berbicara denganku, Dedi, atau dia bahkan ikut kepingin ngajak mengulang bertiga? Dia kepingin banget. Dia support banget.
So kapan akan dilakukan 3 orang berjalan? Nggak tahu ya, mungkin tahun depan mungkin bisa. Tapi ya aku nggak tahu lagi, masih belum tahu dia punya schedule-nya kayak apa. Karena dia kan pasti graduate tahun depan, habis itu ya belum tahu kayak apa itu schedule-nya. Tapi dia kepengen banget. Nah itu, aku punya rencana untuk jalan yang north itu yang pinggir pantai sama dia. Yang French Way. Bukan yang north. Porto. Porto. Nah itu, rencana kan Porto tahun ini sama Herlina sama Mama mau diajak. Mama itu umur 70 tahun lebih, 72 nggak salah. Tapi dia tuh udah biasa jalan. Dia kepingin, dia mau ikut. Nah, Porto itu tepat. Karena Porto itu kan nggak jauh. Kalau kita hanya mau jalan 10 kilo sehari pun ya oke, udah. Jalan 10 kilo kita sampai next desa selanjutnya, enjoy desa situ, enak. Gitu. Aku kepengen sebagai penutup mungkin bisa disampaikan ke para subscriber ini, apa sih mungkin ada sesuatu hal yang penting dari sisi kehidupan, dari apa setelah kamu melakukan walk ini yang begitu luar biasa, menurut saya loh, menyiksa diri sangat luar biasa. Apa mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, untuk pokoknya kamu kalau benar-benar menjalankan apa yang menjadi keinginanmu, desire-mu itu pasti enjoy. Walaupun buat orang lain kelihatannya berat, kelihatannya apa namanya, menyiksa. Tapi kalau kamu memang itu menjadi kenikmatan buat kamu, do it gitu loh. Jangan melakukan itu karena ikut-ikutan gitu loh. Dan yang terjadi banyak di dunia sekarang itu orang ikut orang gitu kan ya, tidak tahu banyak. Mereka tidak tahu apa sih maumu itu apa gitu loh ya. Ya orang kadang-kadang nggak bisa menemukan yang ya kadang kasihan gitu, kadang-kadang menyedihkan ya. Exactly apa yang ada di dalam pikiran saya. Hidup itu sangat tersiksa apabila Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan. Iya. Selalu akhirnya hidup di dalam bayang-bayang setiap orang, follower kan, follower. Iya. Oke. Ya, tapi sekali lagi kalau kamu enjoy menjadi seorang follower, just be a follower till the end of your life, begitu kan ya? Selama tidak menyiksa diri mungkin. Ada ya mungkin yang gitu ya? Anda mungkin justru dia tidak bisa disuruh menciptakan atau berkreasi atau apapun ya. Dengan berbicara ini sangat luar biasa, belajar kehidupan lagi bahwa nikmat hidup manusia itu bermacam-macam. Yang bagi saya sampai sekarang itu siksaan hidup tapi someone bisa enjoy. Ya, mungkin. Dan saya sangat beruntung hari ini kita bisa ngobrol panjang lebar dan kita belum pernah ngobrol sepanjang ini since the walk itu kan. Iya. kita punya rencana. Iya kan? Apa tapi ya enggak. Ya, ada rencananya nanti pulang, nanti kita ketemu selebrasi dan semuanya dengan kesibukannya. Glad hope nanti your dream, keinginannya bisa come true, berjalan satu keluarga, 3 orang bareng-bareng menikmati apa yang kamu suka, dan jangan lupa kamu ndak kangen dive sama aku tak? Justru He is a good diver tuh. Justru aku ini mau nggak kamu ikut jalan? Tadi pagi kan saya bilang saya mau rekaman survival talk. Mama Cang bilang apa? Dia kamu mau nggak? Nggak, buang aku di pinggir laut 1 bulan. Nah ini ada satu lagi. Camino de Santiago ini itu ada sister walk-nya. Sister walk-nya ini ada di Jepang, Kumano Kodo. Berapa kilo itu, Bro? Kumano Kodo. Itu nggak panjang-panjang juga. Mungkin kalau nggak salah aku waktu itu dengar ada orang yang jalan seminggu, nggak sampai seminggu. Ada satu yang menarik juga, aku ketemu di sana itu banyak sekali orang Korea. Orang Korea itu ternyata
karena melihat dari salah satu acara TV di Korea itu yang show-show itu, mereka taping orang Korea yang jalan, hostnya itu jalan di Camino Santiago. Nah jadi akhirnya banyak sekali anak-anak muda, yang tua-tua juga. Kalau yang tua-tua sih kebanyakan pilgrim. Tapi yang muda-muda itu untuk Jadi satu tren juga ya. enjoy. Oke, luar biasa. Thank you. Sehat-sehat selalu. Di dalam tubuh yang sehat pasti akan ada semangat yang tambah luar biasa. Sip, thank you. Terima kasih sudah datang. Stay healthy. Take care. Salam bertahan hidup. Salam bertahan hidup. Teman-teman, subscriber, kalau ada yang kepingin sesuatu, jangan ikutin kata-kata orang. Yang paling penting, lakukan apa yang Anda mau tanpa Diri sendiri. melanggar norma-norma hukum. Yang paling penting menurut saya seperti itu. Untuk itu, saksikan terus Survival Talk ini. Semoga menjadi sesuatu yang bisa menginspirasi lahir dan batin. Itu jangan lupa subscribe, lonceng, komen, dan share kepada yang bermanfaat. Sampai ketemu. Luar biasa sudah menemukan apa nikmat hidupmu. Jadi menurut saya begini subscriber. Jadi kalau kita punya keinginan apa, kadang-kadang bisa berhasil atau tidak tergantung dua hal. Satu, karena mungkin diri kita tidak pede, atau karena pengaruh dari kiri kanan, atas bawah, luar, karena telinga kita yang cukup tipis. Tetapi selama kita hidup, pastikan Anda menemukan apa nikmat hidup Anda. Semoga bermanfaat. Untuk itu jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis, nggak usah bayar. Oke, supaya informasi inspiratif, menarik lahir dan batin bisa Anda ikutin, dan jangan lupa loncengnya, di komen nikmat hidupmu apa, dan di share. Semoga bermanfaat. Salam bertahan hidup.